Asiknya ya yang slow. Yang slow. Awas Awas lo ya, semoga semuanya slow. Ceret. Ya, asik banget. Sangat terlalu nge-slow ya, over nge-slow. Rollingnya itu bikin layah-layah biar. Ya asik banget loh, Mas Unggul sama Mas Fian ini datang lagi. Terima kasih waktunya loh Mas Gil. Mas Fian. Sepertinya masih ada ini, ada ada apa ya, unsur-unsur yang belum di-slow-kan gitu. Makanya datang lagi supaya nge-slow. Di tengah kesibukan mereka loh pastinya. Iya. Asik banget deh. Ini aku kemarin iseng-iseng lihat YouTube. Loh ternyata Mas Unggul ini sudah punya grup musik gitu loh. Seruni namanya. Di follow, di subscribe. Seruni, SERONI. Seruni. Itu kelihatannya juga pernah kolaborasi ya Mas sama Coklat atau gimana Mas? Kolaborasi atau covering ya? Itu cover. Oh cover. Yang kolaborasi itu sama Pusakata ya? Usih, keren loh. Ini Mas, pastinya ketika ada unsur ada kata kolaborasi atau ada kata covering itu pastinya ada sedikit beban gitu, sedikit beban, gremet-gremet, nervous atau apa gitu. Ceritain dikit dong Mas, proses ketika kolaborasi sama Pusakata tuh gimana sih Mas sampai akhirnya bisa kolaborasi? Kalau sama Pusakata itu kan karena acara itu ya, LOL ya, yang Flazer itu waktu itu sebenarnya dari teman itu, dari teman-teman di kampus. Nah temanku itu dilalai itu, kakaknya itu yang ngurus eventnya. Terus kebetulan waktu itu memang temanya tentang kebudayaan. Terus dikontak lah aku waktu itu. Terus katanya kayak karena ini temanya tentang kebudayaan, kami mau nanti gestarnya. Pada waktu itu belum tahu siapa sebenarnya. Sebenarnya belum tahu siapa. Terus biar bisa collab sama gamelan. Nah kira-kira bisa nggak? Pada waktu itu saya ngomong ya bisa aja. Terus ketika akhirnya Pusakata itu baru ditentukan, kalau gestarnya itu Pusakata itu kan baru agak belakangan itu. Karena awalnya itu mau siapa? Aditya Sofyan. Oh, Aditya Sofyan. Ya, pertamanya mau itu, terus ternyata diganti Pusakata. Terus pada akhirnya itu kan aku sama teman-teman akhirnya mulai latihan, terus kita sama pihak Pusakatanya disuruh menentukan lagu waktu itu. Terus akhirnya yang dipilih waktu itu lagunya Akad sama Wanita Dalam Pelukan kalau nggak salah ya. Terus kita karena untuk collab sama gamelan itu ada kayak apa ya istilahnya, sesuatu yang bukan nilai moral sih, cuman kayak harus disesuaikan dengan gamelan. Gitu. Karena kalau misalkan mereka dari Pusakata itu main dengan kondisi seperti biasanya, ya dari gamelannya nggak bisa ini ya. Iya, nggak bisa ngikutin. Daripada nanti malah nggak masuk sama sekali kan, nanti sananya juga yang malu gitu loh. karena nggak bisa maksimal gitu collabnya. Terus makanya waktu itu saya kontak-kontakan sama pihak Pusakata, terus ternyata mereka mau dengan syarat yang kita tentukan. Terus Akhirnya mereka yang mengalah Mas? Iya, mereka Keren ya. ya soalnya masa bikin gamelan baru kan.
gitu. Terus akhirnya latihan, terus pada hari H kita bisa collab gitu. Kan menarik juga ya, maksudnya. Berarti kan di situ ada semacam diskusi atau diskusi dan punya apa ya? Ini tradisi khususnya gamelan punya bargaining power juga. Melihat konteks ini ya, karena kalau kita lihat juga Pusakata juga secara nama dan secara ini ya, secara popularitas kan sudah ini ya. Ya. Mereka sudah punya nama dan punya popularitas, tapi ketika akan kolaborasi dengan tradisi gamelan khususnya, bahwa tidak semudah kolaborasi apa istilahnya dengan mungkin tradisi lain atau mungkin instrumen lain gitu. Tapi di situ ternyata ada ketika ada satu apa istilahnya tantangan, ternyata gamelan itu harus punya apa, gamelan yang akan digunakan itu punya apa, punya formula sendiri lah istilahnya, formula sendiri, dan itu kalaupun nanti mau akhirnya dipaksakan ada satu yang kalah tapi dalam hari ini istilahnya bagaimana mungkin secara teorinya mungkin musik diatonisnya gitu Ya. yang dia harus menyesuaikan dengan gamelan. Sebenarnya kan di sini juga satu proses mungkin titik-titik tengah dari Mas Unggul yang ini ya apa yang harus bekerja keras toh itu Mencari titik tengah juga. Nah, titik tengah juga gitu. Obrolan yang lalu ya. Iya, akhirnya nyambung juga ya. Berarti kan satu istilahnya proses yang luar biasa ya gitu. Proses seni, proses budaya yang ini yang luar biasa. Itu kan di luar Mas, ketika Seruni bertemu dengan musisi lain, dicari titik tengah. Nah di dalam Seruninya sendiri itu ternyata sepertinya juga sedang mencari titik tengah. Iya. Karena kan Mas Fian salah satu personilnya ini kan basicnya tradisi gitu loh. Iya. Tiba-tiba harus dicari titik tengahnya dengan konsep-konsep Seruni. Gitu. Kesulitannya gimana Mas Fian? Yang paling umum yang paling open Yang paling umum. paling umum toh kesulitannya sih yang apa ya bisa dibilang hampir mesti ditemui kalau menggabungkan musik non gamelan, terutama musik barat lah katakanlah seperti itu dengan gamelan adalah tuning nadanya. Karena bagaimanapun kalau yang namanya gamelan, apalagi gamelan udah jadi, itu pasti membawa istilahnya nek coro-coro nih dalam musik barat itu apa ya, tuningnya apa Ya, larasnya tersembunyi. Karena nggak mungkin kalau misalnya katakanlah lagu A mulainya dia nada dasarnya katakanlah dari C, sedangkan gamelan itu dari bass. Nah kalau misalnya digabungin ya mungkin oke, bisa, tapi ada sesuatu yang ganjel, entah itu nadanya pasti kurang pas lah dan ada crash di situ. Nah dan yang bagaimana cara menjembatani juga harus saling itu tadi, ngomong itu tadi, apakah yang musik yang sana mau menurunkan kuncinya atau dengan cara gamelannya dilaras pun. Kalau gamelannya dilaras dengan nada C juga membutuhkan waktu yang lama, biaya, dan iyo nek dadi nek misalnya engko nadane gamelan malah wah kan juga apa istilahnya mubazir juga. Tapi kalau itu dikatakan sebagai eksperimen ya oke-oke aja sih. Lalu begini, Seruni khususnya, Mas Unggul ini kan sebenarnya gampang aja Mas. Ambil orang yang bisa drum modern. Terus kenapa harus pilih Mas Fian gitu loh untuk itu? Ini kan sebenarnya cari susah. Cari susah loh. Apa yang tadi susah sih Mas? Kalau pikirannya adalah praktis praktis, ini harus menjadi sebuah produk. Ya wes aku cari drummer yang sudah jadi aja. Biar Mas Fian tuh nggak perlu banyak ini. Tapi kan ini benar-benar prosesnya tuh benar-benar mencari titik tengah seperti pertemuan yang kemarin. Gitu loh. Pertemuan yang kemarin kayak. Itu yang bisa menjawab Mas Unggul kan? Iya berarti Seruni ini benar-benar merupakan sebuah grup atau apa yang mengaplikasikan
Olah rasa. bukan Waroso, mengaplikasikan ini pencariannya Mas Unggul. Oh. Bener begitu Mas? Gimana ya? Kalau boleh cerita dikit nih, sebenarnya Seruni itu dibentuk dengan tidak sengaja. Dibentuk dengan Aksidental berarti. aksidental sekali. Kayak bandnya Mas Beki loh, nggak sengaja juga loh. Karena dulu tuh ceritanya gini, aku sama Mas Vian itu dulu ikut event, itu namanya Duta Seni Pelajar. Duta Seni Pelajar. Nah waktu itu kita juga punya teman namanya Indah. Indah. Nah ternyata Indah ini suatu ketika dapat tawaran manggung. Cuman ada challenge-nya di situ. Iya. Challenge-nya itu Mas, aku pengen jenengan tampil di sini bawain lagu bebas, lagunya mau apa aja, tapi mau limo. Iya. Tapi cuma 5 orang. Nah, terus Indah curhat ke aku. Akhirnya dari obrolan-obrolan itu aku ngumpulin teman yang waktu itu selo-selo kan. Soalnya kan sebelum pandemi kan jadwalnya kan waduh. Satu senti sekali. Gitu terus pada waktu itu ya mau berdasarkan oke, kowe sopo, aku sopo. Oh, iya. Gitu. Terus akhirnya oke, itu format pertama Seruni itu cuman kendang, gunang, gitar, biola, vokal. Oh. Nah, itu dong. Kita bawain satu lagu tok waktu itu. Apa? Apa ya? Suara jamu. Oh, iya. Cuman itu pun gagal. Menarik. Menarik. Karena itu lucu banget sih karena di tengah-tengah main, jadi kayak di tengah-tengah main tuh ada modulasi. Nah, pas pentas itu, setelah modulasi itu, semua orang yang manggung itu, kita berlima tuh bisa lupa semua. Bari iki ngopo ya? Tapi kan biar kayak jeng itu. Dereng. Stop. Ya mau mat-matan gitu. Terus jeleng udah selesai. Jadi kita cuma main satu lagu salah. Udah lagu itu. Nah, terus setelah itu kita ngobrol-ngobrol lagi terus ketoknya menarik gitu diteruske ya pada waktu itu. Terus akhirnya kita mulai coba-coba lagi. Cuman karena waktu itu keterbatasan referensi, terus kita belum bisa bikin lagu sendiri. Akhirnya kita cover. Cover lagu waktu itu Bendera ya. Punyanya Coklat. Nah, terus silih berganti waktu, akhirnya kita mulai ngerasa kok kita perlu nambah orang lagi karena waktu itu gitaris dan vokalis kan jadi satu. Terus dia namanya Cemara ya. Sambar itu aku pengen fokus di gitar, terus mau cariin vokal. Oke, waktu itu kita nambah vokal, terus seiring tambahnya waktu kita tambah bass dan lain-lain. Cuman pada waktu itu aku merasa gini, kan semakin lama kan Seruni kan semakin banyak orangnya di dalam Seruni. Nah, aku merasa karena Seruni ini sebenarnya nggak kayak band-band biasa, bahwa kita menggabungkan dua unsur yang beda sekali gitu. Terus dalam penggabungan itu kan nggak cuman di situ kan nggak cuman aku gitu loh, bahwa orang-orang yang main juga terlibat di situ. Ketika aku mendatangkan orang baru, itu prosesnya itu harus tambah lama lagi. Karena untuk menggabungkan dua ideologi yang berbeda ini susah, jujur aja susah. Nah, sampai pada akhirnya kita ke titik pada waktu itu mau ikut lomba. Kancah ke festivalan. Nah, pada waktu itu mau ikut lomba karena udah mulai masuk pandemi ini. Jadi baru-baru ini. Terus kita ikut lomba, jebret ternyata kita nggak masuk juara sama sekali. Jadi ada 10 nominasi gitu ya. Dari banyaknya peserta dan kita sama sekali tidak masuk ke situ. Terus kita cari dong kenapa kita nggak bisa masuk di situ. Terus ternyata salah satunya karena kita kurang mengeksplorasi lagi. Terus pada akhirnya seperti pembicaraan yang lalu bahwa aku tuh atau mungkin kami itu pada waktu itu mungkin udah merasa di titik nyaman tadi.
bahwa kita udah merasa oke, dengan kayak gini kita harus ketoknya sapi gitu. Iya. Tapi ternyata dengan kejadian kemarin itu bahwa kita akhirnya refleksi, evaluasi, terus wah ternyata kita belum ada apa-apanya. Terus oke, ayo kita expand, kita invention lagi. Nah pada waktu itu sebenarnya posisi perkusi artinya kayak yang pegang ritmenya itu sebenarnya ada dua, ada yang namanya Mas Fian sama Bebek atau Andra. Nah karena biasanya di seruni itu kita pakai kendang sebagai ritmisnya, kita coba menggunakan drum. Nah daripada tambah orang lagi, terus kan waktu itu aku nantang Mas Fian, Mas, gue gelem ra sinau drum. Sopo ngerti adewe iso menemukan sesuatu yang baru lagi setelah ini. Gitu. Nah, misalnya gue gelem, engko tak tukokke drum. Wes. Tapi kue sesasi wis kudu iso. Pada waktu itu challenge gitu. Dan akhirnya Mas Fian mengiyakan. Waktu itu aku coba cari uang terus dapatlah itu drum. Nah, hubungannya dengan pernyataan di awal tadi bahwa kalau misalnya aku berpikir bisa aja sebenarnya, kayak aku minta tolong temanku yang bisa main drum, terus tolong bantuin dong grupku, aku butuh drummer gitu. Oke, mungkin bisa-bisa aja, tapi mungkin dia juga punya idealisme yang bermusik sendiri kan. Dan itu prosesnya cukup lama untuk akhirnya kita bisa kempel, gaduh satu sama lain, karena di dalam seruni itu sendiri semuanya orang-orangnya itu apa ya istilahnya? Aneh. Bukan aneh. Bukan aneh. Ya mungkin aneh. Mungkin aneh. Apa ya? Enggak semuanya itu memang concern di musik. Oh iya. Enggak semuanya memang concern di musik, dan malah justru itu yang membuat apa ya? Di seruni itu jadi lebih berwarna. Karena kalau mau jujur ya, seruni sekarang ada 8 orang sama Mas Ardi, itu yang pegang manajernya. Jadi kalau 7 orang yang main ini, selera musiknya tuh beda semua. Itu nggak ada yang sama, dan itu bedanya aduh gitu. Tidak bersinggungan. Tidak, sama sekali tidak ada yang bersinggungan ya. Misalnya aku senang jazz, Mas Fian di karawitan. Nah, itu Bebek itu dangdut semua banget pokoknya. Total ya. Terus ada Cemaring dia yang pegang biola itu dia dari klasik, musik klasik. Cemara itu pop. Terus sekarang itu vokalisnya Tata itu dia dari SMM, tapi dia seneng musik-musik indie. Jadi memang nggak ada yang sama di situ, dan itu justru menambah challenge buat kami semua. Pada akhirnya setelah Mas Fian belajar drum, kita semua jadi belajar bahwa kita bisa mencapai ini, tapi untuk mencapai ini kita butuh ini gitu. Misalnya kayak Cemara yang biasanya dia pegang gitar akustik gitu, sekarang harus belajar gitar listrik gitu. Sekarang harus belajar melodi. Nyetrum dong. Jangan sih juga masalahnya terus dengan seruni, jangan. Oh iya. Gitar listrik ya bahaya. Itu aja cerita kita bahas nanti. Kita lanjutkan dulu. Gitar listrik ya, dicocok nyetrum dong. Nah gitu. Karena menurutku gitu. Karena latar belakangnya memang bukan dari musik, tapi menurutku sesuatu yang menyentuh di seruni itu adalah semua teman-teman yang ada di situ tuh mau belajar. Jadi misalnya oke, kita ada ini jebret, ya aku kudu sinau. Aku nggak bisa genre ini, tapi aku mau belajar ini gitu. Dan itu yang menurutku bagus daripada aku ngundang orang lagi yang memang udah profesional, terus biasanya ya ini sok gampang kayak gitu. Iya. Sok gampang paling mau ini, tapi dia tidak prosesnya itu loh. Akhirnya kan nyatok ke rasa gitu. Akhirnya kembali ke rasa tadi. Jadi kita bertujuh akhirnya bisa menjadi satu rasa dari genre musiknya mungkin beda-beda, idealisnya beda-beda, tapi iso dadi siji. Menurutku itu yang lebih penting daripada wis Satu hasil. Iya. Ini menarik nih Mas. Ini nyambung dengan kalau yang saya lihat, maksudnya konteks kita ngobrol kemarin tentang keakuan itu. Sebenarnya di sini juga bisa Mas Unggul istilahnya mencanangkan bukan menuntut sih, bahwa pengakuan bahwa aku, dalam artinya ketika diaplikasikan di seruni itu dengan mudahnya dia bicara bahwa konsep seruni itu aku, jadi dia tinggal ngambil toh orang-orang yang berkompeten jadi di situ, dan hasilnya sesuai yang Mas Unggul
gambarkan gitu loh, inginkan itu. Tapi di sini enggak apa bahwa konsep seruni itu ya mungkin rasa itu nggih Mas ya. Gila kerasa lagi loh. Bagaimana Hasil gosokan mendalami saya. Hormat Pak Diman. Ya itu menarik banget ya Mas ya. Iya enggak? Jadi unggul itu menurut saya adalah dia tahu kebutuhan. Menurut saya bukan masalah lain, tapi kebutuhan di seruni itu apa? Ya ini proses. Berbeda ketika suatu saat ini terjadi loh dalam band saya juga. Saya dulu anak band ya? Maaf, bukan bermaksud apa-apa. Ketika sudah tayang ke sana ke sini, awal iya kita proses, tapi setelah sudah ke sana ke sini ada yang nggak bisa, ya audisional. Nah, ini perlu dipertahankan ketepatan mengambil suasana hati. Dalam konteks ini ya kalau memang kamu ini prosesnya belajar ya saya akuin jempol dan memang seharusnya seperti itu. Karena apa? Akan lebih kaya lagi. Tapi berbeda lagi nanti ketika memang sudah dibenturkan dengan masalah-masalah yang lain yang entah itu bukan karena apa, entah sakit, entah apa lah. Penyikapan itu juga harus ada jembatannya. Nah, itu menarik sekali. Dan kenapa kok ngasih challenge sama si Vian, kamu harus belajar drum. Menurut saya ini adalah sebuah bentuk loyalitas pertemanan menurut saya. Karena loh, kenapa aku bisa loh main gitar unggul, aku bisa loh main kenong, kita bisa sama-sama bisa. Ayo dong. Artinya di sini malah justru ada pionir pecambuk untuk membuka diri si unggul, memberikan kepercayaan sama teman-teman. Nah, itu yang menarik bagi saya. Jadi tidak semua orang memiliki sifat seperti itu, mampu menempatkan pada porsinya. Iki porsinya seruni ini belajar proses. Idealis kayaknya konsep idealis kita. Gitu loh. Mampu menempatkan ya. Menarik itu. Cuman memang karena memang semua proses ya. Kayak saya juga sampai sejauh ini pun proses, bukan untuk musik, untuk karya, untuk apa, bahkan untuk bekerja pun semua butuh proses dan suatu saat punya capaian tersendiri. Dan itu harus ditegaskan pada teman-teman. Karena dulu kemarin waktu SMA itu ya akhirnya cerai-berai karena ada tumpang tindih informasi yang sebenarnya itu bisa disosialisasikan dengan ngobrol seperti itu. Makanya pertahankan untuk si unggul, terutama mungkin di sini unggul ya yang menjadi headnya ya. Nah, unggul untuk mampu mengambil ketepatan, maksudnya ini loh, targetnya ini loh, apa yang saya harus lakukan gitu. Sesepuh sekali ya. Iya, terkadang kita harus jadi orang yang sesepuh. Tapi enggak, ini memang kasusnya terjadi pada diri saya secara pribadi. Artinya saya juga pernah seperti itu. Wes pokoknya gue iso kudu iso latihan iki. Tapi setelah sudah naik dan sebagainya enggak jarang akhirnya terbentur pada sebuah kasus, akhirnya melupakan hal-hal yang itu. Maksud saya di sini adalah tetaplah menjadi seperti ini. Tetaplah menjadi seperti ini. Konsep dasarnya belajar bareng. Ketika itu sudah mendapatkan sesuatu ya ayo dipangan bareng. Hanya itu sih menurut saya. Nah, yang menarik apa? Tadi kan itu dari Mas Unggul tadi kan akhirnya kan yang apa secara grand desainnya harus seperti ini, langkahnya seperti ini, dan yang menjadi konsekuensi yang kefitnah kan dari personilnya salah satunya Mas Wian. Nah, itu kita harus kulik ini. Ketika karena target atau desain kita seperti ini tentang seruni, konsekuensinya seperti ini, dilemparkan ke Mas Wian. Ini yang menarik ke Mas Wian, apakah dia bilang bajigur Mas Unggul lagi nggak, atau dia unggul nggak, atau itu kan menarik itu karena kaitannya dengan konsep seruni tadi tuh. Gimana itu menanggapi challenge dari Mas Unggul tadi? Nggak apa-apa, di sini ketawa ke bapak, nggak ada syuting, nggak ada video. Karena sesuai yang diutarakan Mas Fian lagi, diloskan saja ketawanya. Ini terakhir kondisi seperti ini tuh ketika Bagas sama Tony. Akhirnya sampai sekarang mereka nggak pernah makan sate bareng.
dewe-dewe. Tadi yang disarankan Mas Fian kan ketika ada kolaborasi tradisi dan modern lah gitu. Ada problematika secara teknis, secara konsep teorinya gini-gini. Melodi yang diutarakan. Kalau hal ini kan ritmis. Apa masalahnya Mas? Kalau ritmis. Oke. Orang ada alasan udah gitu ngomong. Oke, masalah ritmis. Nek dibilang masalah ritmis yo bisa juga sih karena saya kan terbiasa dengan katakanlah nabuh di karawitan itu nggak ada yang namanya patokan metronom. Harus segini sedangkan baru kemarin sih coba record sama Unggul ini ngedrum. Ya walaupun saya nggak terlalu bisa sih mung yo segitu. Terus ada metronom seolah-olah tuh waktu nyoba take 1, take 2 oke asik ini, tapi setelah digadoke dengan metronom kok aku melambat kok aku sok-sok nyepet kecepatan itu. Dan waktu take itu saya ngedrum ada metronom ya rasanya sama sih toh iki mau aku wis pas, tapi kok soyo-soyo metronomnya soyo cepet iki dan waktu mau ngoyak kok aku dadi nyepeti gitu loh soalnya yo masih butuh penyesuaian sih kalau ngedrum yo kefitnah itu yo piye yo Kalau ini muni gelem. yo gelem Anjir, gitu ini. yo jadinya gelem yo juga karena yo oke lah untuk referensi untuk tambah-tambah yo sing jenenge apa hidup mosok nggak ada tantangan tapi juga istilahnya balik ke zaman saya SMP dulu sih yo saya sempat waktu mau perpisahan dilelah ada teman yang ngumpulin yuk bikin band walaupun basic saya waktu itu masih di karawitan ngedrum gitu yo ngedrum yo sebisa-bisanya yo karo nggo istilahnya nggo flashback juga nggo tambah-tambah ilmu tambah-tambah pengalaman gitu yo oke saya terima itu tapi yo yang namanya proses tadi nggak oke dan sebagainya tuh ya tetap harus saya lewati gelem ra gelem untuk mencapai satu tujuan sing istilahnya gole itu kesana gitu. Karena yang menarik yang saya coba amati kan di awal bagaimana Mas Unggul istilahnya men-challenge dari pemain kendang ke drummer gitu kan ada problematika, ada dinamika yang luar biasa pasti kan dengan referensi ya wis iso beat-beat iki wae. Tapi dalam waktu dekat Mas Unggul ya paling orang kayak Dream Theater lah gitu lah. Lagi piye Mas Adlik. Langsung dong. Dalam waktu dekat ada referensinya gitu Mas. Itu menarik. Saya apresiasi sama Mas Fian ya. Artinya dengan keteguhan dia dengan makanan-makanan di tradisi, terus kemudian ada challenge pegang drum. Meskipun kalau saya secara pribadi ya melihat orang Karawitan itu lebih ya menurut saya dia akan lebih mudah belajar musik-musik ngene-ngene iki, misalkan gitar itu akan lebih mudah. Saya nggak tahu, saya punya keyakinan seperti itu karena tadi lagi basicnya dia dibekali dengan rasa itu. Nah, cuman memang berbeda kan pada teknik, tapi sebenarnya intinya sudah dapat. Saya kok punya keyakinan itu. Dan luar biasanya ketika Mas Fian bilang mau nggak mau ya harus mau. Artinya di situ ada kesadaran untuk konsekuensi itu ya milih. Ada kesadaran untuk bahwasanya ya memang harus seperti ini yang kita lakukan. Terkadang ketika ada orang sing iso ya dilakoni, tapi tidak jarang di tengah jalan kemudian aku wis angkat tangan naik dan pada porsi yang tenang nyaman, undang dan sebagainya. Ada yang begitu Mas? Ada. Yang harus angkat tangan gitu. Ada angkat tangan. Jadi mudah-mudahan saja diseruni itu, termasuk yang utama itu di Mas Fian yang menjadi kendala. Saya enggak begitu khawatir ya Mas. Karena saya melihat dari kendang menjadi drummer artinya sama dalam posisi
posisi pemegang ritme ya, pemegang beat, artinya saya nggak khawatir, tapi memang semua itu tidak bisa disepelekan lagi. Maka ada sebuah konsep sebulan harus iso ngikutin referensinya Dream Theater lah, itu menarik. Keren sekali. Menarik itu. Karena Twin, aku bisa pakai Twin itu waktu itu 2 tahun. Bisa menguasai Twin kaki kanan 2 kali, kaki kiri 2 kali. Bukan satu-satu loh ya. Satu-satu kan deg 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 deg. Tapi saya 2 tahun. Itu air lagu mesti tangannya diangkat gini ya, Mas? Pasti. Dan itu pun kalau sudah tidak dilakukan pasti nggak akan bisa lagi, karena terjadi pada saya nggak bisa itu. Wah, kayaknya menarik ini Mas, kapan-kapan kalau kondisi sudah memungkinkan. Ini kan kita baru dari satu sisi Mas Fian secara personel Seruni ya. Iya, iya. Dengan kebijakan-kebijakan Mas Unggul yang sangat mainstream itu. Mungkin satu saat kita undang ya Seruni ya. Secara berkelompok. Berkelompok. Iya. Bayang pasti ini. Yang saya dengar ini kan sudah jadi apa istilah gosip internasional juga bahwa Seruni sudah baru menggodok sebuah album yang sangat dinanti-nanti ya. Oh, bukan Nick ya. Sangat-sangat wah sekali. Wah. Dan besok kita undang ya ini Mas ya. Pasti dong, harus dong. Biar semakin greget itu loh. Iya toh. Mengglobal. Iya, mengglobal. Dari lokal mengglobal. Enggak ditanya dulu. Emangnya Seruni mau dibawa ke sana gitu? Gimana Mas? Kedepannya gimana Mas dari proses terus terbentuk ada istilah berkembang sampai sekarang, pasti ada semacam nantinya impian-impian ke depan tuh apa Mas menurut tadi? Apa ya? Itu malah belum kepikiran sampai ke situ ya. Karena memang fokus sekarang itu memang kami pengen mengembangkan diri dulu. Pengen mengembangkan diri semaksimal mungkin dulu aja. Terus aku nyebut Seruni itu sebenarnya sebagai sebuah wadah untuk eksperimen kita semua. Kami semua gitu. Jadi gimana ya ngomongnya ya? Karena itu sebagai sebuah laboratorium katakanlah. Maka seperti yang aku ngomong di awal bahwa kita semua bisa berkembang. Kami semua bisa berkembang di situ sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu. Masuk contohnya ini kayak tadi kan Bang Dari sudah menyebutkan kami memang lagi proses bikin album. Tapi menurutku album ini tuh uniknya itu karena setiap personil tuh bikin lagu. Nah, dengan tadi yang ngomong di awal, setiap orang tuh punya selera lagunya sendiri. Iya. Jadi memang di album itu nggak ada genre yang sama. Semua lagu tuh genre yang beda semua. Paket komplit. Iya. Tapi dari situ justru kami belajar. Iya. Karena misalnya gini, kami main pop gitu. Oke, memang sampai saat ini kami biasa main pop gitu. Walaupun eksperimental gitu dengan gamelan. Tapi dengan format yang gitu-gitu aja ya. Akhirnya kita cuman sampai segitu doang. Tapi begitu setiap orang bikin lagu dengan kekreativitasan masing-masing, otomatis semua personel yang ada di situ harus beradaptasi. Contoh sederhana kan misalnya kita yang biasa main pop, tiba-tiba Bebe atau Andra itu bikin lagu dangdut. Itu secara ritmenya udah beda, ya kan? Secara penyikapan instrumennya juga udah beda. Dan masing-masing dari kita itu juga harus belajar dong, harus beradaptasi. Kalau dengan format yang sama, ya wes nggak bakal jadi lagu dangdutnya. Gitu. Mungkin yang wes siap itu ya, Bebe, nada terus nanti ada juga ya macam-macam lah. Genrenya tuh banyak banget. Ada 7 genre berarti di album itu. Dan itu beda semua gitu. Berarti konsep 7 lapisan itu ya. Bisa aja. Nah, tapi aku kok punya firasat yo bahwasanya itu kemunculan Seruni itu sangat
sangat membawa arti nantinya untuk sebuah perkembangan musik Indonesia. Karena apa? Dari basic-basic teman-teman sendiri sebenarnya yo sudah akrab, Mas. Beda seperti saya, tidak kenal orang tua juga tidak musik, apa juga tidak ada seperti itu. Meskipun memang harus didasari kembali kepada diri masing-masing juga itu. Tapi saya punya firasat ya, artinya secara kesenang, wah kok aku seneng ya ngrungokno ini seneng loh Mas saya. Jadi wah no 7 genre dalam satu album. Di situ tidak ada pemperkosaan karya dalam konteks kowe kudu gawe ini, kowe kudu gawe. Kamu selera sesuai dengan seleramu bikin, ayo kita tampung, kita masukkan ruang apa namanya eksplorasi ya, eksperimen, kemudian di situ saling melengkapi. Oh ini piye nek dikasih gini, dengan segala rasa ngomongnya itu tadi itu sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan lagi bisa terjaga, karena kalau misalkan sudah masuk ke industri itu semua bisa berubah. Gitu loh. Iya. Makanya wes neng indie wae. Iya. Nanti kita temani. Oh iya. Ada apa ini kita temani? Gimana Mas? Oke, kan saking ternyata di luar ekspektasi kita ya. Enggak, kalau aku sih lihatnya ke sisi ini, sisi optimis aja sih. Iya. Karena ya anak-anak muda sudah bisa berpikir sedalam dan sejauh itu gitu. Kenapa yang tua-tua enggak? Dan gitu dong, yang menjelaskan saya pun sudah bergerak loh ini. Di samping itu ya yang menjadi PR ini ya gini Mas. Iki orang tua mereka, maaf itu dididik piye gitu loh, karena itu kunci gitu loh. Kunci untuk sebagai saya secara pribadi yang sekarang ini juga menjadi orang tua. Resep-resepnya piye lah itu. Mudah-mudahan memang suatu saat kita bisa ngobrol kan dengan sesepuh-sesepuh Mas Fian, Mas Unggul dan teman-teman studi yang lainnya. Karena di sini bukan sekali lagi ya, karena kita nggak saling menggurui ya Mas. Kita justru kita belajar dari situasi seperti ini, kondisi ngobrol sama, meskipun sama Unggul usianya lebih muda, Fian lebih muda. Usia terus sih. Iya, Jangan disinggung-singgung Usia terus sih. luar biasa itu. Luar biasa. Kami pun belajar dari apa yang sampean sampaikan. Paling tidak kalau tidak belajar mengingatkan. Oh iya. Ada hal-hal yang kemarin aku itu masih lepas dari kontrol, lepas dari tentang hal A, hal B, hal C. Itu menarik sekali. Luar biasa. Wih Mas. Weh. Nogo tapak anginnya minta di. Udah lama loh, udah berapa episode kita gak ini. Udah lama, tahu-tahu kelontang-kelontang sendiri gitu tuh piye gitu. Punya juga sendiri sekarang. Monggo, ambil Mas. Ini keyboard bebas, ambil boleh. Hidup. Wah. Hidup. Sangat seru nih sekali. Ini yang bisa menjawab siapa nih? Monggo Mas Fian sama Mas Unggul. Dari Santrade dari Mas Fian ini. Monggo. Ada sudut apa angle yang berbeda ini. Lihat hidup juga. Tentang hidup lah. Oh iya. Bicara tentang hidup. Asik. Mari teguh tenan iki. Diseruput dulu biar slow. Kok ada aja gitu yang nulis kayak gitu loh. Kayaknya hidupnya berat ya. Sampai nulis hidup. Butuh Tapi pikiran kalau tentang hidup. orang yang merasa hidupnya berat, ada beban, ketemu dengan orang yang merasakan sama dan frekuensi yang sama, Tambah berat. pasti ada hal yang positif gitu. Monggo Mas Fian. Apa nih? Yo ini tadi kan dapat hidup kan, sesuatu yang langsung terpikirkan tuh satu sih, hidup itu pilihan. Penerian tantangan untuk main drum atau enggak gitu ya? Salah satunya itu karena flashback sih ke waktu dari SMP, peralihan SMP mau ke SMA atau SMK itu apa yo?
balik lagi ke nyambung yang kemarin sih, nyambung yang kemarin pengalaman saya waktu kecil seperti itu, lalu di SD dapat pelajaran karawitan, dan pelajaran itu dari kelas 4 sampai kelas 6 itu intens saya ikuti sampai waktu kelas 4 bukan kelas 5-an itu ada yang namanya lomba karawitan tingkat SD. Dan waktu itu saya dipercaya untuk megang alat musik kendang, dimana waktu itu pertama kali saya main kendang sih sebenarnya. Karena sebelumnya saya bukan di kendang, tapi setelah kelas 5, kelas 6 saya difokuskan ke kendang. Di situ ikut sekali lomba, itu ada cerita yang unik karena waktu latihan berjalan dengan lancar, dari A sampai B itu berjalan dengan lancar. Tapi ketika pentas, ketika lomba, saya ada kesalahan di situ, dimana harusnya temponya dari lambat ke cepat. Tapi waktu itu yang namanya baru pertama kali kan mesti ada rasa tegang dan sebagainya, kurang pede dan sebagainya. Lalu ada salah, jadi harusnya temponya maju, tapi waktu itu saya ragu-ragu dan nggak jadi. Sampai akhirnya, tapi untungnya nggak berhenti, yo berjalan, tapi nek coro-corone dilihat empu karawitan wis opo wis ra dadi mesti ra menang. Tapi di endingnya waktu pengumuman lomba kok yo dilalah dapat nominasi walaupun harapan satu. Tapi kok yo dilalah ada entah dari guru yang ngajar atau dari orang tua yang ikut, itu adalah wes rapopole, itu adalah sebuah doa harapan biar supaya besok menjadi juara 1. Dan setelah setahun berjalan akhirnya ikut lagi, dan dengan istilahnya bekal pengalaman yang kemarin pernah ikut dan dengan latihan yang intens, akhirnya yo tambah ya? Enggak. Dilalai kok yo juara 1. Mantap. Terus kok yo dilalai juga dapat nominasi pengendang terbaik. Nah, setelah itu waktu berjalan sampai saya tuh juga terheran-heran karena di lingkungan bapak ibu itu nggak ada yang sama sekali, nggak ada yang bergelut di dunia kesenian. Ibu kerja di susteran, bapak di tempat promo itu, dan saya sama sekali dari bapak ibu nggak pernah yang namanya kesentuh di dunia seni. Dan sampai akhirnya waktu kelas 6 mau lulus SD, di situ guru karawitan saya namanya Pak Marioto itu nggak tahu kok tiba-tiba wes sesuk wes sekolah SMKI. Nah di situ saya sempat ragu sih, opora yo karena waktu SMP berjalan itu bapak ibu tuh pengennya aku sekolah di SMK waktu itu yang diarahkan ke STEM Bayu dan ambil mesin gitu loh. Karena waktu itu bapak cerita mbok gue sesuk nek misale lebu SMK njupuk mesin terus sopo reti nek misale iso ke rekrut sebuah perusahaan mesin atau apa, toh nek misale kuwi engko apes-apesnya di PHK di perusahaan itu bisa bikin bengkel sendiri gitu loh, bisa ngedeke bengkel dhewe, terus bisa nganu. Bapak dulu sempat cerita seperti itu, tapi kok aku tetap pengen nang SMKI ya dengan itu, walaupun waktu aku memutuskan pengen di SMKI, ibu juga istilahnya warming karena yo cerita-cerita yang beredar di luaran sana kan lingkungan dalam tanda kutip zona merah atau zona seni kan pasti ada sesuatu yang miring. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, yo karena aku pengennya di situ, yo aku berusaha meyakinkan ibu, dan untungnya waktu itu bapak yo wis karepmu iki pilihanmu, wis kowe lakonono. Tapi yo itu tadi di sisi lain ibu masih mau warming tanda kutip itu tadi. Dan yo berjalannya waktu kesini yo itulah yang namanya hidup itu pilihan. Nek aku wis menekuni neng kene yo wis pilihanku iki. Apa sing ono neng arep yo tabas, lakoni dan sebagainya. Itu sih kalau hidup pilihan tuh saya berawal dari
yo wis iki pilihanmu kan, iki uripmu, jalanmu wis lakoni. Setuju Mas Unggul. Pasti menarik ini Mas Musika. Tanya tentang hidup. Apa ya? Seru banget iki. Nulis apa ya mau ya? Saya Yang nulis apa gitu. Apa ya? Mungkin hidup itu dinamika atau mungkin berkembang. Enggak tahu ya, aku kepikiran itu aja karena mungkin melihat dari lingkunganku, dari circle teman-temanku, mungkin ada orang-orang yang apa ya, mungkin bahasanya terjebak entah itu dalam zona nyaman ataupun zona tidak nyaman gitu. Kayak oke, ini agak menyimpang dengan obrolan kita dari depan. Kayak mungkin dari masa-masa sekarang ini kan masa-masa pandemi, orang-orang lebih sering di rumah. Itu di satu sisi memang bagus bahwa kita bisa merefleksikan dari kita sendiri apa yang telah kita lakukan, tapi di sisi lain itu justru membuat apa ya, nek istilah wong saiki iki insecure gitu. Insecure, dan banyak orang yang terjebak di dalam keinsecurean mereka. Jadi mereka nggak bisa berkembang, nggak bisa bebas. Gitu. Mereka terjerat dalam pikiran-pikiran negatif mereka. Mungkin bisa berawal dari hal-hal yang simpel banget, tapi itu bisa sampai levelnya itu ke tahap yang akut. Iya, bisa sampai depresi juga. Iya. Dan udah banyak teman saya yang udah masuk depresi sekarang. Enggak, serius beneran. Aduh. Beneran. Cuman gara-gara mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak begitu penting. Cuman gara-gara hal itu mereka apa ya, jiwanya termakan oleh pikiran-pikiran negatif mereka sendiri gitu. Makanya mereka mungkin tidak bisa merasakan arti kehidupan lagi, bahwa kita harus berdinamika, kita harus bergerak, kita harus berkembang. Iya, kalau misalnya kita terlalu terkungkung pada pikiran-pikiran negatif itu ya selamanya kita di situ, nggak bisa hidup. Mungkin ini karena sebenarnya Mas Unggul itu mengerti esensi nge-slow. Iya, slow Tidak aja. mengerti itu. Esensi nge-slow itu. Gimana nih Mas Adi ini? Waduh. Pasar mereka tentang hidup. Di usia mereka loh. Ya tapi memang itu, emang insecure. Ketika kita merasa insecure, kita akan membentengi diri kita sendiri, membentengi diri kita, terus juga akhirnya penuh curiga, kemudian mencitrakan diri sendiri itu superior. Oh iya. Iya kan? Itu kan mencitrakan diri sendiri superior adalah sebagai benteng. Tapi dalamnya habis. Dalamnya habis, insecure. Nah, itu yang juga aku tangkap belakangan ini terjadi. Begitu banyak orang yang ini kok jadi ngomongin orang ya? Tapi ini kan fenomena. Ini fenomena gitu loh. Ngomongin diri sendiri juga. Ketika rasa insecure itu tinggi, kemudian mereka berpegangan kepada kata-katanya Sun Tzu bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Zaman gitu. sekali itu. Ketika mereka fokus kepada menyerang, pertahanan diri mereka sendiri ambrol. Gitu. Ya sekarang kelihatan banget kan fenomenanya di sosmed di ini. Itu kan rasa insecure yang sangat tinggi gitu. Makanya mereka komen di mana-mana bla 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 untuk menunjukkan superioritas mereka. Kan sebenarnya kosong. Ini obrolan-obrolan kita yang kemarin itu loh. Masuk gitu. Tapi keluar dari mulut Mas Unggul itu kaget juga loh. Betul. Nah, kalau memang hidup itu memang menarik ya. Nggak ada habisnya kayak cerita wayang ya. Nggak akan ada habisnya. Karena beberapa tahun belakangan ini saya mencoba memaknai tentang hidup itu, kalau menurut saya adalah merespon.
merespon ya. Makanya saya selalu merespon sesuatu itu semoga kebaikan kabegjan selalu menyertai kita. Artinya apa? Merespon apa yang ada untuk sesuatu yang positif. Ini lucu Mas. Karena beberapa tahun ini kan gonta-ganti problematika ya, mulai dari isu A, isu B, dari nyon sewu, dari politik, dari apa dan sebagainya. Nah ini meresponnya ini yang bagaimana? Kalau meresponnya salah langkah, salah pilihan termasuk yang disebut itu ya akhirnya ya terjadi hal-hal yang seperti itu. Yang meresponnya slow aja. Iya. itu merespon. Tapi merespon yang bagaimana ya? Ya itu tadi saya selalu itu untuk diri saya sendiri. Semoga kebaikan kabegjan selalu menyertai kita. Orang baik kalau tidak kabegjan ya sama aja. Kan larinya ke mudah-mudahan ya Mas ya. Berarti itu salah satu spirit kenapa terus recording, bikin konten di itu karena merespon itu sebenarnya Mas. Ya. Bentuk nge-slow itu sebenarnya ya. Iya betul. Talk slow. Nah ya toh kalau kita nggak respon dengan positif akhirnya yo apa tadi yo sia-sia yo Mas ya. Enggak, kalau kita nggak sengaja, kalau kita nggak sengaja bikin talk slow, ya nggak banyak juga hal-hal yang terdokumentasikan gitu. Iya. Hal-hal positif yang mengejutkan itu nggak akan terdokumentasikan. Ya nggak, bodo amat ya mau denger berapa orang apa segala macam. Tapi kan saya percaya bahwa nantinya hal-hal yang baik itu akan menemui jalannya sendiri-sendiri gitu sih. Bukan jalannya sendiri-sendiri. Ini saya jadi Mario Teguh lagi. Benar, ini aku merasa seneng banget ya dengan Unggul, dengan Vian. Kayak kemarin ada Bimo Punting. Bimo Punting. Luar biasa Ternyata juga. loh, kalau ini mungkin ya menjadi sebuah acuan nyon sewu karena kita tidak sudah dibilang dari awal kita seniman jo tidak. Kita artinya gini, mungkin yang teman-teman yang seniman itu juga ini kan ruang. Ini ruang ya, Mas. Jadi ini ruang. Ada pemaknaan mudah-mudahan suatu saat ada ruang-ruang kesenian yang tepat untuk lebih menjadikan teman-teman adik-adik kita ini semakin naik gitu loh. Tidak dipangkas jalan. Nah, kita nggak tahu loh kalau kita nggak ada dalam ruangan yang ini, kita nggak tahu loh pola pikir, wacana, argumen dari Vian, dari Unggul, ya toh. Ternyata seperti itu. Mudah-mudahan ya yang mampu untuk melihat apa ya potensi ini loh, ada potensi yang mau berkembang, ada potensi yang bisa dikembangkan. Akhirnya dalam hidup itu bisa berpikir tentang merespon, direspon yuk kita bikin ini atau dikasih kesempatan ini kesempatan itu, seperti itu sih mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Gitu ya Mas ya. Keren sekali nih. Keren sekali nih. Sampai tidak bisa berkata-kata. Iya. Tak Bisa terurai dengan kata-kata. Seru nih ya. Seru nih luar biasa. Dari kembali ke seru nih tadi. Ini baru 2 loh Mas. Belum ketika 7 loh kita obrolkan. 7 lapis itu ya. Iya. Bisa 7 jam. Jangkep itu. Jangkep itu ya. Dan lagi-lagi waktunya sudah mepet. Wih. Tidak terasa ya. Iya ya. Cepet banget ini waktunya. Obrolan malam ini, waduh, bikin jidat mengkerut. Jidat mengkerut tapi hati lega. Wah. Mengkerutnya begini, aku terus terang merasa semakin menyesal. Semakin menyesal kenapa nggak dari dulu aku pindah ke sini gitu loh. Kalau kesini lagi responnya beda lagi loh. Kalau dulu awal kesini pasti di sini dengan pahenya. Kembali tadi. Kalawanci itu tadi. Wes. Nyelip-nyelipin nih. Nyelip promo aja. Padahal belum diinstal. Ya banyak nilai kebaikan itu ya nggak semuanya, nggak selalu datang dari yang usianya sudah sepuh atau gimana. Dan itu juga yang ini aku seneng banget karena
aku tuh sangat tertarik dengan pandangan-pandangan milenial seperti Mas Pian, Mas Unggul ini gitu. Untuk membayar apa? Membayar utangku sendiri, karena aku di saat usia seperti Mas Unggul, Mas Pian itu sendiri, aku nggak mengalami proses itu gitu loh. Nggak mengalami proses itu, maka jadinya begini, dablek ini. Ya luar biasa, semoga laku beci ini juga menular ke banyak para slower yang turut mendengarkan. Semoga semua bahagia, semoga semua gembira sesuai pakartinya masing-masing. Oke. Kacau ya. Slow, apa bikinnya slow? Asik. Talk slow, asyiknya ya yang slow. Slow gitu. Talk slow, ngalor ngidulnya slow. Slow. Talk slow, awas kalau gak slow. Awas lo. Ya. Semoga semuanya slow. Thank you Mas Unggul, Mas Pian, makasih.